Halo, aku Betty. Sekarang kamu lagi nontonin channel Pothead. Di sini aku suka ngetes alat-alat untuk podcasting dan juga home recording. Jadi kalau kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead, terus follow juga di Instagram @pothead.id. Di video kali ini aku bakalan ngebahas lebih detail fitur-fitur dari ini mixer keluaran dari Mackie ya. Ini tipenya yang DLZ Creator. Jadi ini sebenarnya video bagian kedua. Sebelumnya aku juga udah sempat ngebahas fitur dari DLZ Creator ini tapi lebih ke fitur-fitur fisik. Kalau kamu belum nontonin dan mau nonton, ntar link ke videonya akan aku taruh di deskripsi video ini. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas opsi kontrol dari DLZ Creator nih. Jadi memang DLZ Creator ini tuh ditujukan untuk pengguna mulai dari yang awam banget sama mixer sampai yang udah pengen ngulik lebih detail gitu ya tentang mixer ini. Nah, dia tuh punya 3 opsi kontrol. Jadi ada easy mode, ada enhance mode, sama ada pro mode. Tapi di video ini aku akan ngebahas 2 opsi kontrol dulu, yang easy mode sama enhance mode. Kita lihat yuk langsung aja ya. Jadi sekarang yang easy mode dulu. Nah, kalau si easy mode ini dia tuh memang ditujukan untuk pengguna yang awam banget sama mixer. Karena di sini tuh ada setup assistant yang bisa ngebantu kita step by step ya untuk rekaman. Jadi mulai dari setting mikrofon, headphone, semuanya sampai hasil rekaman suara kita bagus tanpa kita harus perlu pusing gitu dengan settingannya. Kita mulai ya. Ini jadi dari layar utama, ini aku pilih yang bagian setting nih di kanan atas. Oke, terus ini kan ada mode-nya nih, coba diklik. Nah, ini ada 3 control mode yang tadi, ada easy, enhance, sama pro. Aku pilih yang easy, kemudian di sini ada setup assistant itu tadi ya, yang ngebantu kita mulai dari nyolokin kabel mikrofon dan segala macam. Aku coba pakai dulu ya, nanti kita lihat bedanya gimana. Nah, di sini dibilang this assistant will help you connect and set up headphones, microphones, and other devices. Terus dia minta untuk si channel fadernya ini untuk berada di posisi yang sesuai dengan gambar ya. Jadi di bagian garis-garis hijau ini. Karena aku udah setup mikrofon, headphone-nya juga, ini aku langsung setup aja yang untuk input satunya yang mikrofon yang aku pakai. Oke, nah ini dikasih tahu untuk headphone setupnya. Jadi di bagian depan sini kan ada banyak input ya. Jadi dikasih tahu headphone di bagian mana, terus kita tinggal colokin jack 65 dari headphone kita. Nah, barusan di headphone itu ada suara musik. Jadi untuk ngasih tahu kita kira-kira volume headphone yang pas tuh di mana, kita tinggal atur pakai knob yang ada di sini. Karena aku input headphone-nya tuh ke input 1, jadi input 1 tuh knobnya yang paling atas. Jadi tadi aku ngeset di sini. Terus ini untuk input mikrofon, jadi dibilang pakai kabel XLR atau kalau pakai instrumen itu bisa pakai jack 65. Nah, ini input 1, jadi aku colok mikrofonku ini ke input 1, terus di sini ada pilihannya nih, mikrofonnya jenis apa. Jadi ada dynamic, condenser, terus juga ada line input, instrumen, ada EM99B. Nah, ini EM99B adalah mikrofon yang aku pakai ya, ini keluaran Mackie juga, jadi aku akan pilih yang ini. Oke, udah aku pilih, terus kita pencet next. Nah, ini set input 1 level. Jadi kita bisa ngatur nih untuk gain level dari mikrofon ini mau di berapa, kita bisa atur sendiri di sini sebenarnya. Nih kalau dinaik turunin tadi suaranya kan memelan dan mengencang ya. Pokoknya yang penting pastiin di sini udah dikasih tahu nih. Pokoknya until the meter reaches the green target area. Jadi memang patokannya tuh di garis hijau yang ini. Itu kita bisa atur sendiri atau kita bisa minta si DLZ ini nih untuk ngesetin gain level yang paling optimal buat kita. Kita pencet yang ini, listen and set for me. Coba kita tes ya. Dia akan adjust input levelnya. Nah, ini di 40 dB menurut dia itu paling optimal. Jadi ya kita pakai aja, terus kita langsung next. Ini input 2 source, kalau misalnya aku pakai mikrofon lebih dari 1 atau mungkin ya koneksiin si line inputnya ini ke lebih dari 1 devices. Tapi karena aku cuma pakai 1 mikrofon, jadi ini aku skip aja. Input 3 skip juga, input 4 juga skip. Terus ini juga kan di sini ada banyak input-input lain karena nggak ada yang aku pakai, jadi aku pilih none semua, kemudian next. Ini ada sampel pads. Nah, di sebelah kanan sini ya, ini ada 6 sampel pads, jadi isinya tuh sound effect kalau misalnya pas lagi rekaman podcast ataupun lagi streaming kita mau pakai suara-suara gitu ya, biar makin seru gitu rekamannya.
Ini untuk volumenya, untuk sampel pads ada di sebelah sini, jadi tinggal di-adjust aja fadernya ini dinaikin, terus kita pilih aja suaranya mau yang mana ya, misalnya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Kita pencet next. Oke, ini speaker setup kalau misalnya kita koneksiin DLZ ini ke speaker monitor, tapi aku kan nggak pakai juga ya, jadi next aja. Oke, nah udah komplit selesai, kita next. Udah deh. Nah, kalau misalnya kamu udah siap, nanti kamu langsung tinggal tekan tombol record aja yang ada di sebelah kiri sini ya. Ini karena aku nge-record-nya di DLZ langsung, jadi udah aku record dari tadi. Terus coba aja ya kita bedain nih si easy mode ini kalau misalnya kita nggak pakai setup assistant kayak gimana sih? Coba ya kita ke setting lagi berarti, terus pilih yang easy mode, setup assistant-nya ini udah mati ya. Next. Oke. Nah, ini di bagian sini sebenarnya brightness ini tuh untuk layar, jadi kita mau atur screen brightness-nya segimana suka-suka kita. Terus kita pilih yang channel. Nah, di sini ada bagian sebelah kiri, ini ada preset, kita pilih. Jadi DLZ ini tuh udah nyimpen berbagai preset untuk berbagai mikrofon, ada condenser, dynamic, terus juga mikrofon-mikrofon keluaran dari Mackie sendiri, termasuk nih ada mikrofon Shure SM7B. Saking banyak yang pakai ya sampai dibikinin presetnya juga sama si DLZ. Ini ada EM99B jadi aku pakai dia, terus tinggal pencet load. Oke, terus ini kalau misalnya kita mau ganti channel icon atau color ya. Misalnya aku mau ganti dengan bintang, warnanya hijau gitu. Udah berubah, terus ini channel name. Ini sebenarnya untuk memudahkan aja sih kalau misalnya si presetnya yang tadi atau yang sekarang ini lagi dipakai, mau dipakai misalnya untuk voice over gitu. Ya bisa kita namain misalnya VO atau yang lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat microphone setup nih sebelah kanan, kita klik. Nah ini kurang lebih sama kayak tadi sebenarnya. Jadi pilih jenis mikrofon yang mana, terus udah gitu pencet next. Ini input levelnya yang tadi juga sama ya kayak yang kita pakai setup assistant, kita pencet next juga. Udah selesai. Jadi kalau yang tanpa setup assistant kayak gitu, terus udah deh sama sih sebenarnya sisanya tinggal langsung rekaman aja. Nah sekarang kita ke enhance mode, ini mode yang bisa dipakai kalau misalnya kamu udah gape banget nih yang easy mode gitu ya, terus kayak pengen coba ngulik lebih detail deh tapi nggak pengen puyeng-puyeng banget gitu. Cobalah kita bisa pakai yang enhance mode ya. Sekarang kita ke setting lagi nih tadi sama, terus ini mode-nya pilih yang enhance mode. Sama nih, bisa pakai setup assistant juga atau enggak. Kita coba dulu ya kalau pakai setup assistant kayak gimana. Next. Ini juga sama, fadernya disuruh diarahin ke bagian yang warna hijau ini, pencet next. Ini untuk headphone setup sama juga. Barusan juga ada suara musik untuk kita adjust volume dari headphone. Terus ini untuk input mikrofon gitu ya, dikasih tahu inputnya di mana. Terus next. Nah, ini dikasih tahu juga kira-kira kita pakai mikrofon apa, kita tinggal pilih sama. Terus set input satu level ini juga sama ya, untuk kita ngeset gain dari mikrofon kita yang paling optimal segimana, pokoknya patokannya adalah di garis hijau ini. Input 2 source ini kalau misalnya kamu pakai lebih dari satu mikrofon atau satu alat ya. Karena aku nggak pakai jadi aku skip juga. Input 3 juga skip, 4 skip. Ini channel 5 sampai 10 juga skip. Terus sample pads kayak yang tadi kalau misalnya mau pakai efek-efek suara. Speaker setup kalau pakai speaker monitor sama juga. Terus sudah setupnya komplit. Berarti tinggal langsung rekaman. Nah, kalau misalnya pakai setup assistant ternyata baik yang easy mode maupun yang enhance mode ternyata sama banget setupnya. Jadi kita coba cari tahu bedanya ya. Kalau misalnya nggak pakai setup assistant karena di sini kita lebih bisa ngulik EQ sama kompresornya walaupun cukup simple gitu. Jadi nggak pusing. Oke, ini setup assistant untuk yang enhance mode udah mati ya. Kita next. Nah, sekarang kita ke bagian channel. Oke, di sebelah kiri sebenarnya sama kayak yang easy mode, jadi ada presetnya segala macam kita bisa pilih. Aku pakai tetap EM99B, ini aku load, terus ini aku pakai channel icon-nya, ya bisa diganti-ganti ya. Kayak tadi udah aku tunjukin juga channel name-nya juga.
Nah, di bagian tengah nih ada pilihan microphone type, dynamic atau condenser. Karena aku pakai dynamic, jadi aku pilih yang dynamic. Terus ini juga di bagian bawahnya, ini untuk gain level dari mikrofonnya. Sama nih, bisa set level automatically juga. Pokoknya yang penting patokannya ke garis yang hijau ini. Terus di sebelah kanan, ini ada opsi untuk kita nyalain reverb atau delay. Tapi itu nanti belakangan ya, aku akan ke situ. Sekarang aku mau ke advance control dulu nih, di sebelahnya setup. Nah, di sini ada input level yang tadi kalau kita nggak mau set otomatis ya, jadi kalau kita mau set sendiri, gain dari mikrofon kita mau segimana. Terus ini ada HPF atau high pass filter, kalau misalnya kita mau pakai dia untuk mengurangi suara-suara rumble. Terus di tengahnya ini ada EQ, jadi ini simpel banget kebagi menjadi 3, ada bass, mid, sama treble. Jadi ini untuk frekuensi suara rendah, suara tengah, sama suara tinggi dari suara kita. Kita tinggal naik turunin aja nih, misalnya nih bassnya aku turunin suaranya jadi kayak gini, kalau dinaikin begini. Terus bagian middle-nya juga kalau misalnya aku naik turunin nih, suaranya kayak gini nih, kedengeran ya bedanya. Sama treble-nya juga nih kalau misalnya aku turunin suara gini, kalau misalnya aku naikin suaranya jadi begini. Atau kalau misalnya nggak mau pakai sama sekali, ya kita matiin aja EQ-nya. Terus di sebelah kanan ini ada noise gate. Ini kalau misalnya kita rekaman di dalam ruangan terus ada misalnya suara-suara noise gitu ya, kayak suara AC, suara kipas angin, biar nggak masuk, kita bisa nyalain noise gate-nya ini. Terus ini juga ada pilihan compression, tapi memang simpel banget, cuman ada jumlah kompresinya ya, mau kecil atau gede. Jadi kalau dikecilin nih suaranya kayak gini, terus kalau misalnya semakin besar amount-nya suaranya jadi kayak gini. Ini noise gate, compression itu juga bisa dimati nyalain. Sama ada de-essing juga nih yang bisa kita pakai kalau misalnya kita mau mengurangi suara sibilance ya. Ini suara es yang dihasilkan kalau misalnya kita ngomong huruf S. Nah, itu tadi bagian advance control. Kita balik ke setup. Tadi kan ada reverb sama delay. Ini bisa kita nyalain. Terus kita bisa ngulik lebih lanjut soal reverb sama delay-nya nih di bagian FX nih, di kanan. Oke, sebelah kanan channel ya. Nah, ini ada reverb sama delay, ini masih mute dua-duanya, jadi memang belum kedengeran apa-apa. Kalau aku unmute, tes. Nah, kayak gini nih, ini presetnya yang small room ya. Jadi presetnya juga ada macam-macam, terus ini volumenya juga bisa kita atur. Ini aku gedein dikit, terus kita coba presetnya ya. Ini ada yang katedral dulu coba. Nah, wow. Ini suaranya kalau pakai reverb katedral kayak gini. Terus yang hall ya coba ya. Oke, ini kalau hall suaranya kayak gini. Emang beneran kayak lagi di hall yang gede banget ya. Terus medium room, load coba. Oke, ini kalau medium room reverbnya kayak gini, lebih simple gitu kali ya dibandingin yang dua sebelumnya. Yang small room tadi ini yang pertama sih, coba kita dengerin lagi. Nah ini kalau small room kayak gini reverbnya. Terus kita coba ke delay ya. Ini matiin dulu si mute-nya. Oke, sekarang si delay aku unmute dulu. Oke, udah mulai muncul. Ini volumenya juga bisa dinaik turunin. Terus kita coba satu-satu nih presetnya. Long decay dulu. Coba long decay. Oke, lama ya. Kita ganti ke slapback. Coba ini kalau reverb. Bukan, ini delay slapback. Ya, ini kayak nggak terlalu lama dibandingin si long decay tadi. Kita ganti yang space coba nih. Space. Oke, kayak agak-agak kayak robotik gitu ya suaranya. Oke, ini ke warm lagi, kita coba load lagi. Oke, ini kalau delaynya yang warm kayak gini suaranya. Oke, ini aku matiin aja. Udah, itu tadi sih pilihan-pilihannya. Ini reverb delaynya aku matiin juga aja di bagian channel. Dan selesai berarti. Jadi itu untuk opsi kontrol yang enhance mode kayak gitu. Kalau misalnya kamu udah dapetin suara yang kamu pengen, tinggal pencet record juga ke bagian home screen-nya lagi. Terus di sebelah kiri atas ini kamu tinggal pencet record, terus udah deh langsung rekaman. Itu tadi berarti ya pembahasan tentang easy mode dan enhance mode dari DLZ Creator. Nanti di video berikutnya aku akan bahas lebih lanjut soal yang pro mode ya. Kita lihat nih gimana kita bisa ngulik si EQ sama si kompresor dan fitur-fitur lainnya dengan lebih detail.
Terus kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut nih tentang mixer DLZ Creator ataupun produk-produknya Meki yang lain ya, kamu bisa cek ke Instagram mereka di @meki_indonesia ataupun ke @kairosmultijaya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.